Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 9 MTS Wahid Hasim. Oke, ini adalah sudah mendekati ujian madrasah. Kali ini Bu Alif akan menjelaskan tentang langkah-langkah kalian belajar selama di rumah, yaitu mengenai SKL yang sudah dibagikan sama Bapak dan Ibu guru. Saya harap ini bisa menjadi panduan belajar buat kalian. Semangat belajar di rumah terus. Kemudian untuk buku-buku dari mulai kelas 7, 8 dikumpulkan kembali ya anak-anak. Oke. Jadi saya akan mencontohkan cara belajar kalian selama belajar di rumah itu kayak gimana. Siapkan untuk buku modul matematika kelas 7, 8 disiapkan kembali seperti itu. Mari kita mulai pada pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini. Lagi untuk soal matematika sendiri di dalam ujian nanti itu terdiri dari 40 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Kemudian SKL sudah saya share melalui Google Classroom ya. Silahkan dibuka untuk SKL-nya. Kemudian saya akan contohkan. Ini adalah saya ambil dari materi kelas 7, yaitu di dalam SKL ini ada di indikator 3.5, yaitu yang mengenai bentuk aljabar. Di dalam 3.5.1 ini materinya adalah yaitu soal campuran yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, coba kalian siapkan buku modul kalian, yaitu buku modul kelas 7 untuk materi bentuk aljabar ini ada di halaman 44 sampai 46. Jadi kalian ingat-ingat lagi materi pada waktu kelas 7 tentang bentuk aljabar. Di dalam modul itu dijelaskan tentang pengertian bentuk aljabar. Kemudian ketika kita menjumlahkan bentuk aljabar, kemudian ada pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, dan pembagian bentuk aljabar. Kalian pelajari lagi ya untuk materi tersebut. Kemudian nanti itu ada campuran. Artinya campuran di sini itu adalah nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Silahkan kalian buka di modulnya biar lebih jelas. Sebenarnya dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar ini sama. Tetapi bedanya di dalam aljabar ini ada namanya variabel. Ada konstanta, ada koefisien. Jadi suku-suku kalau dalam penjumlahan sama pengurangan, suku-suku sejenis ini kita jumlahkan sama kurangi. Ya, ini harus sejenis. Jadi harus ngerti yang sejenis itu kayak gimana. Misalnya ada 3x sama min 5x kayak gini, ini namanya sejenis. Kemudian kalau dalam perkalian ini bisa kalian kalikan. Misalkan ada perkalian 3x sama dikalikan dengan 5x, yang 3 dikalikan 5 jadi 15, kemudian x nya itu adalah x kali x adalah x kuadrat, berarti 15x kuadrat, seperti itu. Kemudian kalau dalam pembagian ini pakainya sistem coret ya. Misalnya ada soal 5x kuadrat dibagi dengan 2x ya. Berarti 5/2 ini tetap 5/2 atau bisa dibuat menjadi 2,5. Kemudian tadi x kuadrat dibagi x, ini x kuadrat bisa kita jabarkan menjadi x kali x, sehingga kalau dibagi dengan x, x-nya yang satu dicoret sehingga tinggal x. Jadi jawabannya adalah 5/2x kayak gitu. Ini hanya untuk pengingat kalian saja. Dan kalian bisa belajar banyak, nggak hanya dalam modul. Kalian bisa belajar di dalam internet. Kalian searching itu banyak sekali materi-materi. Kemudian mungkin kalian bisa dari YouTube. Itu akan lebih jelas lagi, karena kalau YouTube ini adalah bentuknya video, jadi lebih gamblang dalam penjelasan seperti itu. Nah, kali ini coba saya akan mencontohkan satu soal tentang bentuk aljabar ya. Silakan diperhatikan. Oke, silahkan kalian buka di dalam modul kalian, yaitu di halaman 47, latihan 2 di nomor 4. Jadi di sini ada soal yaitu 11x kuadrat YZ kuadrat dikalikan dengan 16x pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 3 dibagi dengan 2x YZ. Perhatikan ya untuk aturan dalam penyelesaian seperti ini.
karena di sini adalah ada yang di dalam kurung, maka kita wajib mengerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Maka 11x kuadrat YZ kuadrat dikali 16x pangkat 3 Y kuadrat Z pangkat 3 ini nanti kita kerjakan dulu. Nah, di situ adalah 11 per 16. 11 per 16 ini bisa kita ini perkalian 11 kali 16. Kemudian X-nya itu kan X kuadrat sama X pangkat 3. Jadi ketika ada bilangan pokok yang sama, pangkatnya berbeda, maka pangkat kita jumlahkan. Pangkatnya adalah 2 sama 3, berarti X pangkat 2 plus 3, sehingga X-nya menjadi X pangkat 5. Untuk Y-nya itu pangkat 1 sama pangkat 2, maka Y-nya adalah pangkat 1 plus 2, maka menjadi Y-nya pangkat 3. Lalu untuk Z-nya ini adalah Z pangkat 2 sama Z pangkat 3, ini dijumlahkan yaitu menjadi Z pangkat 5. Setelah itu kita bagikan dengan 2 kali X kali Y kali Z. Nah, perhatikan ya, bentuknya adalah bentuk kita buat menjadi bentuk pembilang penyebut. 11 kali 16 X pangkat 5 Y pangkat 3 Z pangkat 5 per dengan 2 X Z Z. Untuk 16 bagi 2 ini bisa kita pakai coret-coret, yaitu kalau 16 bagi 2 ini adalah 8. Lalu untuk X-nya ini adalah yang atas ini pangkat 5 dan yang bawah ini pangkat 1. Jadi sebenarnya dalam pembagian kayak gini, kalau dalam perkalian bilangan pokoknya sama tadi dijumlahkan pangkatnya, kalau dalam pembagian ini nanti kita kurangi. 11 kali 8 itu adalah kita tulis 88. X-nya adalah pangkat 5 kurangi 1, berarti menjadi X pangkat 4. Y-nya itu 3 kurangi 1, yaitu Y pangkat 2. Z-nya 5 kurangi 1, maka Z pangkat 4. Sehingga dapat kita temukan, maka hasilnya 88 X pangkat 4 Z pangkat 2 Z Y pangkat 2 Z pangkat 4, seperti itu. Yaitu ini perpaduan antara perkalian sama pembagian. Jadi mungkin nanti ada soal yang emang dia adalah soal yang campuran antara tambah, pengurangan, perkalian sama pembagian. Di situ ada banyak macam soal yang ada, yaitu seperti nomor 1. Di nomor 1 di situ adalah perpaduan antara penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Kemudian untuk nomor 5 ini adalah perkalian sama perpangkatan kan. Terus untuk pembagian ada di 4A. Itu bisa kalian gunakan sebagai latihan kalian di rumah untuk model bentuk aljabar. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke KD berikutnya. Jadi saya akan jelaskan untuk belajar ke KD 3.3, di mana di KD ini adalah menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Lihat di 3.3.1 bahwa di situ adalah nanti kita akan untuk menentukan nilai suatu fungsi. Jadi silahkan buka modul untuk terkaitan dengan relasi dan fungsi. Ini materinya ada di buku modul kelas 8 yaitu semester gasal. Silakan untuk materi kalian bisa lihat di halaman 25, 26 yaitu tentang menentukan nilai suatu fungsi. Kemudian untuk contoh soalnya saya akan mengambil dari modul itu juga. Untuk contoh soalnya itu kalian bisa membuka di modul kelas 8 semester gasal di halaman 30. Jadi perhatikan untuk soal yang paling atas itu adalah ada sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x min 3 di mana domainnya ini adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kalian disuruh menentukan f min 2. Kita cukup mencari f min 2-nya aja ya. Nah,
kalau misalnya kita dari fungsi 2x min 3 kita disuruh mencari f min 2, artinya di sini adalah x-nya diganti dengan min 2. Maka 2 itu kita masukkan, x-nya kita ganti dengan min 2, sehingga 2 dikalikan min 2 adalah min 4, kemudian min 3. Maka dihasilkan hasilnya adalah min 7. Nah, kalau misalnya ternyata dalam soal itu kayak tadi, di soal tersebut kan sudah diketahui domainnya adalah 2, 4, 6, 8. Sehingga kodomainnya itu berapa? Ingat untuk materi di kelas 8 bahwa domain ini adalah daerah asal atau nilai dari X, sedangkan untuk kodomain ini adalah nilai dari Y atau daerah hasil. Caranya bagaimana? Jadi kita masukkan, yang pertama kita masukkan ketika X-nya diganti dengan angka 2, nanti ketemunya berapa, itu menjadi nilai Y-nya. Contohnya adalah kita masukkan angka 2 ya. Tadi adalah fungsinya 2x min 3, berarti 2 kali X-nya diganti dengan 2, 4 kurangi 3 adalah 1. Berarti ketika X-nya 2 hasilnya adalah 1, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti dengan 4, maka 2 kali 4 8, 8 kurangi 3 ini adalah 5. Berarti 4,5 dan seterusnya. Jadi itu maksudnya domain sama kodomain. Silahkan diingat-ingat lagi, dipelajari lagi di dalam modul, dan bisa menggunakan sumber-sumber atau referensi-referensi yang lain. Oke, kita lanjutkan ke contoh SKL selanjutnya, yaitu ini materi dari materi kelas 9. Kalian lihat di nomor 5, SKL nomor 5. Di situ adalah di 3.1, di mana di 3.1 ini menjelaskan tentang materi bentuk akar dan perpangkatan. Yang saya akan jelaskan itu adalah dari 3.1.5. Di sini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk materi ini kalian bisa melihat di modul kalian, yaitu modul kelas 9, itu adalah di halaman 14, yaitu di poin C yang A, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bahwa di situ itu adalah dijelaskan A akar C ditambah B akar C. Jadi maksudnya A akar C ditambah B akar C ini adalah nilai di dalam akar ini sama. Maka kita bisa menyelesaikan, bisa menjumlahkan karena akarnya nilainya sama. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini kita bisa jumlahkan atau kita bisa kurangi jika nilai dalam akar itu adalah sama. Contoh misalnya 2 akar 5 ditambah dengan 8 akar 5. Nah, di sini dia sama-sama akar 5, meskipun angka di luarnya berbeda, ini angka yang di luar ini bisa kita jumlahkan. 2 tambah 8 itu adalah 10, kemudian akar 5-nya kita tulis dengan akar 5. Seperti itu ya contoh singkatnya. Untuk contoh soalnya, saya akan mencontohkan dari modul kalian, yaitu di halaman 18 di uji kompetensi yang nomor 2. Jadi di dalam soal nomor 2 ini adalah 9 akar 5 ditambah dengan 4 akar 5, 7 akar 7 dikurangi dengan 3 akar 7. Nah, di sini ada yang sama-sama akar 5 dan ada yang sama-sama akar 7. Maka kita kelompokkan, kita kasih pemisah dengan kurung buka kurung tutup, yaitu 9 akar 5 dengan 4 akar 5 ini kita kasih kurung buka kurung tutup untuk memisahkan dengan 7 akar 7 dikurangi 3 akar 7. Kalau kita sudah kelompokkan seperti itu, maka kita bisa jumlahkan hasilnya. Yang pertama 9 akar 5 sama 4 akar 5. Jadi di sini sama-sama akar 5, maka 9 sama 4 ini bisa kita jumlahkan. 9 tambah 4 itu adalah 13, akar 5-nya tetap. Kemudian untuk yang di kelompok yang kedua, di situ adalah ada 7 akar 7 dikurangi dengan 3 akar 7. Ini sama-sama akar 7 dan ini adalah pengurangan. Maka kita bisa kurangkan. 7 kurangi 3 ini adalah 4, maka hasilnya adalah 4 akar 7. Jadi begitu ya untuk materi tersebut. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan dalam
cara belajar kalian dalam memahami SKL. Jadi per SKL itu dipahami apa sih yang dimaksud dalam SKL tersebut, kemudian kalian bisa mencari referensinya, kalian bisa membuka modul, kemudian atau melalui internet, atau adalah belajar lewat YouTube. Kalau melalui internet sama YouTube kalian tinggal dalam pencarian, kemudian materinya apa, misalnya materinya tentang operasi bilangan bulat kayak gitu. Jadi kalian tulis aja operasi bilangan bulat, nanti muncul latihan-latihan soalnya banyak sekali yang akan kalian bisa selesaikan. Kemudian jika ada kesulitan-kesulitan ketika belajar, kalian bisa menghubungi guru-guru yang bersangkutan untuk menanyakan tentang materi tersebut. Seperti itu. Semoga dalam ujian kalian sukses, mendapat nilai yang terbaik, dan semangat belajarnya di rumah. Karena ini adalah untuk penentuan kalian lulus enggaknya di kelas 9. Seperti itu ya. Semangat belajar. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.